semuanya udah sehat ya? Sehat, sudah dapat tidur COVID-nya. Oke, baik. Malam ini saya mau ngajak putri sekalian untuk membuka Alkitab kita di Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ini waktu agar Engkau yang pimpin kami waktu ini merenungkan firman-Mu, mengingat peringatan dari-Mu, dan biarlah waktu ini kami pakai untuk mempersiapkan diri kami dalam pelayanan nanti. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Jadi hari ini kita sudah baca ayat Alkitab di Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Barang siapa setia dalam perkara kecil. Ya. Kalian semuanya di sini sedang belajar, betul? Setiap kali satu semester pasti akan ada namanya permulaan, ya. Pas awal tuh biasanya semangat, masih Januari, Februari sekarang, wah masih semangat. Udah terakhir, udah mau bulan April, mendekati final test, itu biasanya ini udah mulai, bukan deh, jangan langsung akhir, tes dulu deh. Ini setengah udah berguguran dikit, kayaknya beberapa pelajaran aku nggak sanggup lagi, nggak sanggup setia melanjutkan namanya pelajaran tersebut. April akhir biasanya bukan cuman akan dihadapkan oleh final test, tapi bakal ada tugas baca, paper, tugas apa lagi, ya kan? Waduh, nih gugur nih di situ ya. Jadi walaupun ini masalah kecil, baca doang loh padahal, tapi kan bulan April, waduh, kelasnya ada berapa yang ada tugas baca, ya kan? Segala macam, nggak dicicil sih ya, itu salahnya. Jadi ini ingetin, tugas baca mulai cicil sekarang. Jadi kadang-kadang kita itu tidak lulus dalam kelas, dalam pelajaran tertentu hanya karena masalah kecil. Tugas baca nggak kebaca, papernya sistem SKS, sistem kebut semalam bikinnya. Jadinya ngopi-ngopi, tinggal ngopi gitu kan. Yang penting kita ngarang indah gitu katanya. Ya dibaca nggak dibaca, Tuhan tolonglah saya. Jadi ya saya kan pernah juga kuliah kayak kalian, jadi tahu seperti apa kehidupan kuliah dulu. Ada PR misalnya Yunani atau apa ya yang eksegesis. Sehari sebelumnya atau bahkan sejam sebelumnya nongkrong gitu, kerjakan gitu kan, sambil menyalin dengan teman satu kelas gitu kan, bisa juga gitu kan. Itu udah biasa gitu kan kalau di dalam kuliah. Namun jangan contoh saya yang nggak bagus tadi ya, itu kan udah kasih contoh yang nggak bagus ya. Jadi kalian tuh harus setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi kalau kalian mau lulus dalam
satu pelajaran itu banyak syarat-syarat yang harus kalian lewati, ya kan? Satu, kehadiran. Kalian mendengarkan mendengarkan pengajaran kelas-kelas itu, ya kan? Apa yang diajarkan. Kedua kan pasti tesnya. Dan yang ketiga pasti syarat-syarat, misalnya baca bukunya, bikin papernya. Itu setia dalam kalian kalau sekarang kalian sedang belajar, ya, setia dalam perkara kecil, setia dalam belajar. Nanti kenapa sih kita harus belajar seperti ini? Kita harus belajar, kita harus mendapatkan nilai yang bagus, bahkan transkrip nanti, kalau bisa bagus gitu ya. Kenapa? Karena ini perkara kecil, nanti kamu akan dijadikan tolak ukur untuk perkara yang besar. Kalau kalian di kelas aja malas-malasan, ya, di kelas aja kalian tidak memenuhi syarat inilah, itu tolak ukur loh dari dosen untuk kalian. Walaupun mungkin itu kata orang akan nilai tidak mempengaruhi kesuksesan seseorang. Benar juga, benar. Tapi tolak ukur yang dipakai orang untuk menilai kesuksesan kamu itu dari apa? Dari nilai sebenarnya. Dari nilai dan juga dari kesungguhan kamu. Mau serius gak? Serius gak kamu belajar di sini? Ya. Kalau kamu kayaknya udah dikasih waktu, dikasih ini untuk belajar, kamu nggak serius, meremehkan sesuatu yang kecil. Dan hari ini pelajaran pertama, kita nggak boleh meremehkan sesuatu yang kecil. Kamu disuruh, oke, sekarang saatnya kalian belajar, ya. Mau kalian di semester berapa? Ya, ada yang senior, ada yang junior, ada yang lebih susah, ada yang lebih mudah. Yang senior akan berkata, saya pernah ya merasakannya, akan berkata, kalian mah belajarnya yang gampang, saya kan susah belajarnya, makanya nilai saya jelek. Nah, alasannya samanya gitu. Ya aja deh, ya. Dulu kayak gitu kan, nilainya misalnya Yunani kami lumayan bagus gitu kan. Ada yang bilang Yunaninya kan nggak begitu bagus. Dia cuma ngomong gitu doang, kamu kan cuma ambil dikit aja pelajaran Yunaninya, pelajaran yang sekarang gitu kan. Kalau saya kan pelajarannya lebih banyak, jadi mau cari excuse diri gitu. Oh gitu. Jadi kalau orang yang nilainya bagus, hanya karena ngambil pelajarannya nggak banyak, bisa itu pasti artinya bagus. Coba aja kamu, ambil dikit aja, lihat bagus apa enggak dulu. Nggak boleh excuse diri. Cuman karena, kamu bagus karena begini. Saya jelek karena saya lebih banyak ambil pelajaran, bukan begitu caranya. Jadi nggak boleh excuse diri. Kayak misalnya dalam hal bekerja juga begitu ya. Dalam hal bekerja, biasanya saling membandingkan. Kamu hari ini, kemarin saya sudah kerja sendiri, besok kamu kerja sendiri juga ya. Biasanya kan gitu juga kan. Terus hari ini pas kebetulan saya mau bersih, besoknya dia habis sakit lah, apalah alasannya, pokoknya capek gitu kan. Jadi kerjanya udah yang penting lewat, yang penting. Tapi kan yang dihitung apa? Tim bersama kan, nggak dipikirin yang bersihin hari ini siapa. Gitu. Jadi ada yang memang mau cari excuse diri, ya. Jadi kalau kamu masalah kelompok kerja sama aja tidak setia, tidak memikirkan kepentingan orang lain juga, ya ujung-ujungnya ya seperti itu. Kalian akan merasa, saya nggak apa-apa kalau begini. Jadi nggak bisa setia dalam hal-hal kecil. Saya nggak apa-apa karena saya kemarin kan sakit lah, apalah, pokoknya alasannya banyak. Yang alasannya seperti ini. Kalau kita meremehkan sesuatu yang kecil, misalnya, biasanya sesuatu yang kecil yang hampir dianggap tidak ada itu biasanya WC.
WC hampir dianggap tidak ada. Tempat yang apa sekali orang kan kalau misalnya ya WC, biasanya orang itu benar-benar kebelet, mau dia bersih nggak bersih, udahlah kencing aja lah. Orang udah ini, cuman kadang-kadang ada komen juga, ya kan, komen juga, oh WC-nya begini. Jadi kalian coba perhatikan sekarang, jangan menganggap pekerjaan perkaranya itu ada yang kecil, ada yang besar. Coba dilihat, kalau kalian mau bilang rapi sekalian semua, gitu ya. Jangan, oh ya, yang lobby duluan yang rapi. Kalau lobby rapi, tidak ada komentar, apa namanya, lega, ya kan? Atau kalian merasa sesuatu yang kecil, yang orang tidak anggap, udah diompetin aja. Biasanya di belakang gereja. Di belakang gereja ini orang kan Pak itu benar-benar kalau WC masih ada yang orang pergi. Belakang gereja paling jarang. Nggak tahu jadi apa belakang gereja. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau dilewatin, waduh, kenapa ini begini? Kenapa begini? Ya kan belakang gereja biasanya. Jadi sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak penting gitu, jangan diremehkan. Ini bukan artinya saya bilang, oh ini bersihnya belakang gereja, bukan. Tapi kalian juga sebagai satu tim mengingatkan teman-teman. Ini hanya contoh, ya. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Karena kalian kalau mau jadi besar, itu mulai dari yang kecil. Saya ingat dulu grafe di sini. Grafe itu kalau kalian lihat ini 4 1, 2, 3, 4, 5 5 iya 5 gedung sebenarnya jadi satu. Di sini yang ruko ini 2, ya kan. Dulu itu bukan seperti ini, benar-benar bukan seperti ini. Ini beda banget, ini udah jauh beda. Kalian nggak ada bayangan, gitu ya. Dulu itu di lobi itu kantor musik. Yang pas lobi tangga itu nggak ada tangga sebenarnya. Itu kantor musik itu. Jadi tangganya lewat mana? Kalian tahu gak ini tangga ini? Tangga yang turun ini sebenarnya lanjutin dulu. Dulu itu tangga turun ke lantai 1. Itu tangganya dulu ke lantai 1. Punya bayangan? Jadi tangganya tembus ke yang apa tuh namanya? Yang TU Panti. Itu tangga tuh di situ sebenarnya. Itu dulu begitu. Dulu tangganya tuh seret. Itu tangga di lantai 1. Dan dulu itu nggak ada loh. Dulu nggak ada tangga depan loh, musik. Jadi dulu itu di belakang sini nggak ada, belum ada, di situ juga belum ada. Jadi cuma sini ini. Itu pertama kali saya datang. 3 lantai, musik masih di atas lantai 4. Musik masih tinggal lantai 4. Musik sekarang nih, kalian tinggal bukan di tempat musik. Kalau kalian kan di sini kan asli kan, musik di radionya dulu tinggal di radio. Jadi sempat musik itu tinggal di lantai 4 sebelum beli rumah yang sebelah sini, baru ibu pindah ke bawah ke panti yang sekarang, ya, terus baru pindah ke sebelah sana lagi. Jadi grafe pun dimulai dari sesuatu yang kecil, yang orang melihat tuh tidak ada apa-apanya gitu ya. Kalau kalian mungkin sekarang melihat grafe, besar gitu ya, wah seperti ini. Nanti pelayanan seperti apa? Nah, kalian tuh nggak boleh langsung kayak punya mindsetting bahwa nanti di pelayanan akan setidaknya seperti ini gitu. Nah, itu nggak boleh. Sekarang saya kasih tahu, penginjil sekarang tuh benar-benar luar biasa kasih karunia. Tinggal bilang, Pak Suwento, saya butuh ini, langsung transfer. Dulu perlu doa dulu. Doa sampai 1-2 bulan baru bisa muncul. Perlu doa dulu. Sekarang tuh begitu mudah, saya tahu karena sudah diberkati. Tapi kalau kalian tidak pernah merasa bahwa grafe itu dari kecil juga, ya, dari kecil, dari hanya kalau kalian pernah dengar musik bilang apa? Pertama pindah-pindah 2 tahun pertama ya, dari
dari rumah sana ke rumah sini, ke rumah sana ke rumah sini. Grafik pernah mengalami 2 tahun pertama, walaupun saya tidak ada. Saya tahun 2000 baru ada, baru udah ada di sini di lantai 3 ini. Iya kan? Iya, ini lantai 3 ya, benar ya. Jadi dulu gereja di situ, dekat kelas itu sepanjang. Di sini apa ya? Tangga ya. Pokoknya saya ingat gereja sebelah sana, gereja sebelah sana. Jadi saya udah di sana. Terus habis itu pindah kan ke GC, pindah ke GC, yang sekarang GC itu dulu gereja loh. Terus bolong, di sini bolong. Ini sebenarnya adalah gereja, panggung apa tuh namanya? Perpustakaan itu panggung ketiga. Jadi kalau kalian bingung, kalian pernah gak sih lihat gereja yang di lantai 2 ini? Enggak. Pernah ya? Lina pernah kan ya? Iya. Jadi ini kan kosong ya Lin ya. Ini dicor berikutnya. Jadi ini dulu sampai sini, terus itu yang ketiga. Jadi kalau misalnya jemaat penuh di bawah, semua di atas. Jadi gitu. Jadi sebagian di atas, sebagian besar di bawah gitu ya. Jadi Gravel pun sempat pindah-pindah, pembangunan sana, pembangunan sini, pindah sana, pindah sini, dari lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 3 lagi. Dulu pernah di lantai 1 deh, di toko buku katanya sebelum di lantai 3. Jadi lantai 1 ke lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 3. Terus habis itu lantai 3 dipanjangin lagi lantai 3. Jadi Gravel pun dari kecil, ya, dari sesuatu yang kecil. Dan setia, jemaat-jemaat setia mau mempertahankan kebenaran dari yang kecil menjadi yang besar. Itulah makanya jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Kalau kita melihat, waduh, rasanya sulit kalau waktu itu Gravel berpikir bahwa aduh ini kayaknya nggak bisa lanjut, udahlah daripada dapat cemoohan dari orang lain, udah gabung aja di mana gitu. Kan sempat juga sebelum jadi GBIA itu juga GBII, ya kan, gabung dengan baptis, ya, baptis lain gitu, tapi slack gitu ya, ada masalah jadi harus pisah gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Gravel berpikir bahwa sesuatu yang kecil, udahlah, barang kecil gini, udahlah kita kompromi dikit gitu loh, kompromi dikit. Nah, dari kompromi dikit menjadi kompromi besar. Kesetiaan yang dibentukkan. Tidak perlu kamu setia dalam misalnya kamu belum dituntut sesuatu yang besar, setia sesuatu yang besar. Belum dituntut sekarang, belum dituntut kayak zaman dulu, zaman bapak-bapak gereja. Tuntutannya itu terakhir, tuntutannya nyawa. Kalian belum dituntut seperti itu. Sekarang tuntutannya adalah memperjuangkan kebenaran. Tuntutan kalian itu cuma sedikit kecil, tapi dari tuntutan kecil itu kalian belajar, makin belajar, makin besar. Nah, di sini ditulis di contohnya, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini dikaitkan, kesetiaan selalu dikaitkan dengan mamon, dengan uang ya. Jujur, setia. Orang biasanya kalau lamar kerja pasti ditanya, janji apa? Kalau kamu lamar kerja, bos itu nyari orang yang dua, jujur dan setia. Dua itu penting kemana-mana. Nggak ada bos yang suka karyawan yang nggak jujur, yang dikit-dikit hilep, yang dikit-dikit hilang barang. Nggak ada bos yang mau begitu. Bahkan nggak ada bos yang kalau misalnya kamu kerja di sini,
diam-diam kamu kerja di tempat lain. Itu juga nggak ada negosiasi. Jadi setia dan jujur itu satu paket biasanya. Ya. Jadi kalau kamu udah setia, kamu setia nih, ya kan? Dan kamu biasanya jujur, ya, jujur dalam mamon, dalam hal mamon. Mamon itu adalah uang. Nah, wanita biasanya pegang uang. Nanti kalau kalian akan berhubungan dengan pelayanan, nanti pelayanan, kalian akan pegang uang. Pada saat Anda memegang uang gereja, disitulah terlihat siapakah Anda. Pada saat orang pegang uang, terlihat siapakah Anda. Kadang-kadang orang bisa gelap mata ya, betul, sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati dengan uang. Uang bisa ditulis, uang ini benar-benar luar biasa. Kalau dia uang bisa dipakai untuk kesenangan, ya kan? Nggak ada uang, katanya apa? Kalau nggak ada uang nggak bisa bahagia. Tapi bahagia belum tentu harus ada uang. Benar nggak sih? Istilahnya Uang. apa? Uang adalah segalanya. Uang adalah segalanya. Uang. Oh iya, uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi kebahagiaan, walaupun kamu ada uang belum tentu bahagia, betul kan? Tapi kamu kalau ada uang bahagia dong. Dikasih uang 20 juta langsung, gitu kan? Tapi kamu pegang 20 jutanya itu lama-lama terus bahagia nggak? Cuman pas dilempar aja tuh, iya, happy langsung mukanya. Tapi lama-lama kalau cuma bisa dilihat doang 20 jutanya nggak bisa dipakai, nggak bahagia juga ujung-ujungnya. Iya, jadi uang itu juga hati-hati. Makanya dikatakan, siapakah yang percaya kepada jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Oh iya, hartamu di dunia ini sekarang. Ya, kalian dipercayakan harta di dunia. Harta di dunia. Kalau kamu, Tuhan bilang kalau kamu dikasih pegang harta di dunia ini, bagaimana Tuhan kalau kamu tidak memakainya dengan baik, tidak bisa mempertanggungjawabkannya dengan benar, maka Tuhan itu bingung. Harta yang sesungguhnya di surga itu, kamu di sini aja nggak bisa dipercayai, nggak bisa setia gitu. Harta orang lain kamu pegang, bagaimana Tuhan memberikan berkat lain untuk kamu kalau kamu tidak jujur dalam harta orang lain? Ya, tidak melihat harta orang lain, tidak dipikirkan, oh ini harta orang lain juga harta saya, tapi harta saya tidak harta orang lain. Itu yang suka-suka gitu ya. Jadi Tuhan mempercayakan kepadamu, oh mungkin bukan harta, cuman harta uang ya. Ada juga harta lain, tahu nggak? Harta yang wanita suka, wanita yang bisa kerjakan adalah harta anak-anak. Ya, jiwa anak-anak. Kalian itu kan belajar sekolah. Ya, harta yang kalian di depan mata kalian sekarang, kalian mungkin nggak pegang uang lah sekarang. Oke, nggak pegang uang, ya kan? Tapi harta yang sekarang kalian pegang adalah anak-anak sebenarnya, jiwa anak-anak. Kalian ngajar sekolah minggu, ya. Seperti Tuhan bilang, kalau kalian menyesatkan anak kecil, ya, kalian bisa menyesatkan anak kecil, betul nggak? Bisa. Itulah harta sebenarnya, harta kalian, harta yang sedang kalian kelola. Bagaimana kalian mengajar anak kecil, anak sekolah minggu untuk mengenal Tuhan? Tapi kalau kalian tidak menggunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka, untuk memberitahukan mereka tentang hal Tuhan, malah kalian kadang-kadang menyesatkan, memberitahukan sesuatu yang lain yang salah. Bagaimana Tuhan memberikan upah hartamu yang di surga? Kamu saja menyesatkan orang. Itu yang sebenarnya Tuhan ingin. Oh mungkin kita nggak pegang uang sekarang, tapi ada harta lain.
bukan harta-harta uang, benda materi, tapi Tuhan juga melihat harta-harta jiwa-jiwa anak-anak yang sedang kalian ajarkan. Maka dari itu, saya mengajak putri-putri sekalian untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Oh, jangan meremehkan pelayanan kalian tentang sekolah minggu. Dulu saya kan pernah juga ngajar sekolah minggu, jadi saya tahu gitu. Rasanya itu loh, kalau aku cuma ngajar anak kecil, ya udahlah ya, siapin aja hari Minggu pagi-pagi gitu ya, selesai ngajar gitu. Tapi rasanya tuh ada ganjel. Kenapa ya? Saya tuh tidak mempersiapkan diri dengan baik. Rasanya kenapa ya? Padahal kalau misalnya saya mempersiapkan diri lebih baik, pengajaran yang lebih baik bisa diajarkan. Detail-detail yang harusnya diceritakan dengan lebih baik bisa saya siapkan. Jadi kalian tidak boleh meremehkan sesuatu yang seperti itu. Pelayanan kalian ya di sekolah minggu, menyambut tamu. Oke, waduh cuma nyambut tamu, cuma senyum. Ya, cuma ya. Gitu doang kan ya, nyambut tamu. Gak usah lah, bagaimana gitu ya. Tapi kalian nggak berpikir bahwa oh nyambut tamu itu biasanya ada teman ya. Topik apa yang bisa kalian bawa, ajak ngobrol, ataupun oh persiapan apa yang kalau misalnya menyambut tamu, apa yang perlu dipersiapkan, ya kan? Sikat gigi udah pasti ya. Sekarang nggak bisa ya? Oh, udah maskeran, nggak perlu sikat gigi. Apakah nggak perlu sikat gigi? Udah maskeran. Kalau dulu harus ya, harus sikat gigi. Sekarang udah maskeran, terserah deh mau sikat gigi apa enggak. Tapi maksud saya adalah, oh semua pelayanan itu jangan anggap itu kecil. Oh cuman itu doang yang tamu. Kita hari Minggu nggak terlalu lah, gitu, wanita nggak usah lah gitu ya. Jangan begitu ya. Kita harus mempersiapkan yang baik. Oh, menyambut tamu ada warta, ada. Oh, kalau misalnya kalian yang tinggal sini, kalau hujan tiba-tiba, coba kepikiran nggak? Oh hujan, saya butuh dus lah atau apalah sana sini supaya membantu gitu, membantu yang datang, jemaat yang datang supaya lebih enak gitu ya, dan lebih di welcome gitu, disambut gitu ya. Jadi apa yang saya kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab saya sekarang, jangan kita remehkan. Oh udahlah kita duduk aja di situ kalau misalnya nyambut tamu gitu. Ataupun jaga anak, ya udah pas lagi saya nggak cerita ya udah saya juga duduk aja. Saya pernah mengalami kalau misalnya punya teman kalau teman pelayanan gitu ya, teman pelayanan, saya ini bagian cerita nih. Teman pelayanan cuma nemenin, bilangnya udah cerita capek-capek, wah gitu kan, gerak sana gerak sini. Anaknya kan nakal kadang-kadang nggak bisa diam, malah temennya diem-diem aja gitu kan. Kita udah, dia duduk manis, makin duduk manis. Bukannya bantuin, ya ampun, kamu ngapain ada di situ? Bukannya bantuin gitu loh. Oh, tuh dia meremehkan pelayanan dia. Dia pikir dia cuma nemenin, tapi jangan pikir nemenin aja. Tapi bantulah anak-anak yang lain. Namanya juga anak-anak gak usah diem ya kan? Tapi dia malah duduk manis, makin manis. Malah jadi kayak anak kecilnya gitu, malah jadi anak-anaknya gitu kan. Itu yang harus kalian perkara kecil. Orang nggak bisa diajarin barang begini beneran. Barang ini nggak bisa diajarin. Kalian harus peka gitu loh, melihat udah saya capek-capek gitu kan, anaknya itu nggak bisa diam. Terus masa saya udah sambil cerita harus ngatur ini anak gitu kan? Bukannya kamu bantuin saya gitu. Yang nemenin kan bantuin, ayo deh duduk ya, manis ya, iya. Terus saya ajak baca Alkitab, kamu malah makin manis di situ. Udah anaknya bingung ayat buka Alkitabnya gimana, bantu dong dari belakang. Oh ya deh, ini ya di sini ya, semuanya gitu. Kita harus saling berpandu
berpangku tangan. Saling bekerja sama gitu loh. Jangan berpangku tangan gitu loh. Jadi nggak boleh. Kalau kamu ada pelayanan di situ, coba kamu walaupun kamu nggak cerita, kamu lihat apa perlu bantuan kamu di dalam situ gitu loh. Jangan tunggu disuruh, kamu bantu itu buka ini. Sampai digituin kan nggak enak gitu ya. Jadi lebih baik sadar diri gitu ya. Bagaimana kalian itu tidak meremehkan sesuatu yang kecil. Juga yang kedua, kalau kita lihat, saya ajak di Matius, buka di Matius 25 ayat 21. Terus 25 ayat 21 ini mirip nih, tapi beda cerita. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi sekarang ini sama. Kalau kamu sudah setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Tapi ini tentang talenta. Ya, ceritanya tentang talenta kalau kalian. Jadi talenta itu memang digambarkan sebagai kesempatan, bukan bakat ya, bukan bakat. Jadi walaupun memang kesempatan untuk menyalurkan bakat bisa juga, tapi kesempatan untuk satu terutama adalah diselamatkan, kedua kesempatan dalam melayani. Bagaimana Tuhan memberikan kamu kesempatan melayani, tapi kamu sia-siakan kesempatan. Enggak dulu lah, aku minder. Bisa juga karena sama seperti Musa waktu itu. Musa merasa, aduh, aku minder, nggak bisa ngomong. Tuhan paksa, ayo, Tuhan siapa aja, jangan saya. Yang lebih jago ngomong, jangan saya. Yang lebih jago ini, jangan saya. Kalau sekarang saya tunjuk, makanya kadang-kadang kadang-kadang kalau saya tunjuk, siapa pemimpinnya nih? Semuanya, aduh jangan saya dulu. Zaman dulu, waktu saya itu sekolah minggu itu ada namanya rapat sekolah minggu, ya kan biasanya kalau ngajar sekolah minggu jam 9, terus rapatnya jam 11 lewat, kadang-kadang bisa juga ya, ada juga kadang-kadang jam 11 lewat habis latihan langsung dulu kayaknya nggak tahu deh pokoknya jam berapa sebelum makan siang guru-guru rapat. Biasanya kalau udah rapat sekolah minggu gitu pasti ditunjuk satu guru sekolah minggu untuk ngajar, untuk kasih tahu maksudnya persiapan kan cerita berikutnya, cerita minggu depan kita persiapkannya minggu ini gitu. Itu biasanya diundi dan biasanya jangan saya doanya itu loh, jangan saya. Padahal dulu tuh bodoh banget rasanya. Aduh nih kenapa ya dulu saya mikirnya, jangan saya, biar dia aja. Aduh, jadinya yang lebih jago kan orang lain bukan kita. Walaupun memang kadang-kadang kita merasa tuh malu gitu ya, malu karena kita tuh sebenarnya tahu kenapa saya bisa bilang jangan saya, karena saya nggak persiapan. Karena kita nggak persiapan. Jadi dulu kalau misalnya bener-bener loh, kalau kita nggak persiapan digembleng, malah pada saat saya benar-benar tidak persiapan justru kena. yang benar-benar persiapan nggak kena. Jadi digembleng bener-bener ya. Bagaimana waktu itu walaupun kami merasa, aduh ini pokoknya kalau ikut guru sekolah minggu pas rapat itu ya berdoa jangan saya. Jadi bagaimana itu ya, persiapan, jangan menyia-nyiakan kesempatan gitu ya. Kesempatan pada saat persiapan kalian lagi terbuka lebar, mereka kalian sedang persiapan, pergunakanlah dengan baik, pergunakan. Ada kesempatan untuk bercerita, tapi kalian harus punya persiapan. Jangan asal cerita tapi tanpa persiapan. Nanti kalian menceritakan apa tentang, makanya kayak Mr. M, jadi ya ada orang lain yang cerita tentang
Tentang apa tuh? Apa gitu ya? Tentang cerita apa? Misalnya saya bingung kalau bikin yang salah. Kalau mau bikin yang salah bingung. Misalnya ada cerita tentang misalnya tentang Daud atau apa gitu ya. Tentang Daud misalnya. Wah, Daud istri pertamanya siapa? Atau lagi di gua mana sama Saul, segala macam. Itu cerita-cerita sekolah minggu. Detailnya kalau bikin detailnya salah. Atau misalnya Sarah meninggal, dikuburkan di gua apa, segala macam, itu semua detil-detil kecil-kecil itu kalian pelajari, kalian bisa kasih tahu ke anak-anak. Walaupun dia nggak ingat sekarang, dia bakal ingat nanti pas besar. Ya, kalian walaupun ya oke lah untuk yang kayak sekecil TK gitu ya, TK kelas 1 nggak usah terlalu detail. Tapi kalau untuk yang sudah sedang ke besar, itu detil makin berat, itu makin baik buat mereka. Karena mereka diajarkan untuk mencintai apa istilah-istilah Alkitab, istilah-istilah, bahkan nama-nama Alkitab yang perlu mereka tahu. Itu mereka sudah boleh. Jadi jangan semuanya cuma lihat suatu hari di suatu tempat, di danau yang namanya nggak tahu namanya siapa. Tuhan berjalan di atas air. Nggak tahu lah danaunya apalah, udah lupa lah. Nggak tahu sama siapa yang naik. Tiba-tiba salah satu muridnya, kan kita lupa ya, kan maksudnya nggak persiapan nih. Pokoknya kira-kira ceritanya kayak gitu kan. Ya, suatu hari di malam yang gelap, semua teriak, wow, gitu kan. Namanya apa? Ada badai gitu kan. Badai, dan tiba-tiba mereka melihat suatu sosok hantu gitu kan. Dan kalian lupa cerita danau mana ya? Dia dari suatu danau. Di suatu danau pokoknya. Ya. Mereka lagi naik perahu dan melihat badai dan melihat hantu, dan salah satu murid Tuhan Yesus pengen mendekat. Tuhan, saya boleh nggak melihat ke depan kamu? Kamu nggak kasih tahu siapa? Ya udah, pokoknya salah satu aja. Udah, nggak mau tahu, pokoknya saya cerita. Iya, sama seperti itu. Kira-kira lah ya kurang lebih. Kalau kalian, oke, baik kalau misalnya, tapi kan enak kalau ada nama gitu ya. Ini salah satu muridnya siapa? Kalau misalnya kalian kasih tahu nama Simon Petrus berkata mau ke sana gitu. Nah, itu detail-detailnya. Danaunya juga nggak tahu danau apa. Itu namanya nggak persiapan. Detail kecil-kecil begitu pun harus kalian persiapkan. Jadi kalian di sini adalah tempat wadah untuk belajar, tempat wadah untuk kalian gunakan kesempatan untuk mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan kalian nanti menuju ke tempat pelayanan yang sesungguhnya. Kalau kalian di sini saja menyia-nyiakan kesempatan, tidak mengambil kesempatan yang ada, kalian menyia-nyiakan bagaimana Tuhan mau menyerahkan kepada kalian pelayanan kalian yang sesungguhnya. Mungkin Tuhan mempersiapkan kalian untuk pelayanan yang lebih besar di sini, di sana. Tapi kalau kalian di sini tidak mempersiapkan diri, apakah pelayanan yang lebih besar itu bisa berhasil kalau Tuhan kasih? Nggak bisa. Kalian makanya dari itu di sini mempersiapkan diri dengan baik. Jangan udah orang lain aja, orang lain aja. Lempar salah, ping pang pong gitu ya, pingpong. Jadi dilempar-lempar. Asal jangan nama saya kecatat lama-lama, diundi baru suka kan, baru saya lagi kena, terpaksa akhirnya, terpaksa.
Ya, jadi kalian harusnya senang gitu loh. Siapa yang mau ini? Langsung, wah saya gitu dong harusnya ya. Iya, tapi biasa memang. Apa namanya orang bilang? Malu-malu. Malu-malu lama-lama memalukan. Apa? Malu-malu lama-lama malu-maluin. Ya. Iya, jadi kalian sudah sampai di sini. Tempat mempersiapkan diri, kalian ingat bahwa kalian harus setia dalam perkara kecil. Nanti Tuhan akan berikan pelayanan kalian sesungguhnya di tempat nanti kalian pelayanan. Sekaranglah tempat kalian mempersiapkan diri sebanyak-banyak. Nanti kalau kalian sudah pelayanan, kalian mungkin tidak akan dapat lagi kayak kalau di sini tuh di charge baterainya. Ya, ntar kalian akan aus di sana. Kalian akan merasa, aduh mandek semua apa namanya tuh ide-ide itu mandek gitu loh. Karena kalian kayak rasanya berjuang sendiri. Gitu. Itulah seperti itu. Makanya kalian di sini lihat banyak contoh, lihat banyak kegiatan, semua diikuti. Jangan ngumpet, jangan udah ada banyak orang lain yang lain. Jangan mempunyai apa namanya tuh orang bilang, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Semua aspri harus bekerja. Di mana saya bisa pelayanan, di sana saya hadir. Begitu? Saya tunjuk nih. Terus Ibu ditunjuk nih. Besok cerita. Iya, oke? Iya, kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Bapak telah memberikan kami waktu selalu untuk merenungkan firman-Mu, selalu ingat bahwa pelayanan yang Kau